Ya, alhamdulillah siang hari ini ya bingung nggak? Nggak ada ya? Sudah habis semua masalahnya? Sudah dari dulu? Belum ya? Masih ada dobelan nggak? Masih ya? Cukup ya? Cukup berapa? Oh, iya. Baik, alhamdulillah. Pada siang hari ini tadi sudah ada bersama yang sudah sampai berapa tadi? Berapa selesai? Belum ya? Oh iya, sebentar lagi selesai ya. Insya Allah pertemuan di depan kalau sudah selesai kita lanjutkan ke dan alhamdulillah hari ini telah tadi Ustaz Nasruddin dan akan membersamai kita bersama mengkaji ayat Al-Quran. Kita semak bersama semoga menjadi pencerahan bagi tidak hanya pikiran tapi juga hati kita supaya bekerja tidak hanya mengharapkan gaji semata, tapi semoga itu menjadi nilai ibadah. Semoga kami serahkan waktu sekolahnya sampai mungkin dulu gitu. Soal di sini sekarang. Iya, soal sekolahnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadillah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati direktur atau ketua atau pengurus rumah sakit RSI, betul nggak? RS Kaya Sadewa, Ustadz Haris, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, semoga semua yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan, semoga diberikan keistiqomahan, diberikan keberuntungan, dimudahkan segala urusannya secara lahir dan batin, amin ya rabbal. Bapak-bapak, mas-mas, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, dekat-dekat ini kita menyaksikan banyak muslimat sedunia yang melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Dari yang bayar sendiri reguler maupun haji plus furoda itu sekitar 500 juta yang tanpa nunggu. Ada yang nunggu sampai 17 tahun, ada yang nunggu sampai 20 tahun. Adanya COVID selama 2 tahun sehingga tidak ada ibadah haji bagi luar Mekah, sehingga nunggunya pun bertambah. Awalnya katakanlah 11 tahun menjadi 25 tahun. Semoga bapak-bapak, mas, adik-adik yang hadir di sini dipanggil oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan haji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin banyak barangkali gimana caranya agar kita bisa ibadah haji dengan mudah, melaksanakan ibadah haji dengan lancar, tidak nunggu. Barangkali ada pertanyaan seperti itu. Karena kalau kita daftar sekarang nunggunya sampai 25-30 tahun. Di Indonesia. Di negara-negara yang lain juga begitu, Mesir juga nunggu, Mesir itu. Kecuali yang nggak nunggu barangkali Taiwan, Cina, karena minoritas. Kalau negara-negara Islam semesti Mesir dan negara-negara yang lain tetap nunggu, ya. Karena banyak sekali jemaah yang kepengen haji ke Baitullah. Kalau umroh bisa sekaligus kita daftar langsung umroh. Tapi kalau haji kan ada batas kota, ya. Kalau melampaui kota itu nanti yang terjadi ya yang sekarang ratusan meninggal itu karena salah satunya adalah kepanasan, kekurangan pelayanan dan lain sebagainya. Sehingga dibatasi, Indonesia berapa ribu, negara yang lain berapa ribu. Insyaallah bapak-bapak, adik-adik, mas-mas, hari ini saya akan menyampaikan bagaimana sih caranya agar kita segera haji ke Baitullah. Caranya bagaimana, ya? Yang pertama apa? Ketika dipanggil oleh Allah, innallaha yad'u ila daris salam, Allah manggil kita semua
Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu dipanggil oleh Allah. Kita dipanggil. Ketika dipanggil oleh Allah, cara yang pertama agar segera melaksanakan panggilan Allah itu noleh. Kita dipanggil oleh muadzin, ayo sholat. Paling tidak noleh, iya, saya dipanggil. Kita dipanggil oleh direktur atau owner dari RS Kia Sadewa, noleh. Kalau nggak noleh, nggak bakal dia memenuhi panggilannya. Noleh, dia Pak, noleh. Kalau dipanggil oleh Allah, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya akan memenuhi panggilanmu, noleh. Kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Wallahu yad'u ilal jannah. Noleh. Ketika noleh, insya Allah akan segera ke masjid. Kalau nggak noleh, nggak bakal. Syarat pertama ketika kita dipanggil oleh Allah, noleh. Ayo melaksanakan haji. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Paling tidak kita noleh itu menjadi langkah pertama dan itu akan selanjutnya dimudahkan oleh Allah. Kalau nggak noleh, nggak bakal. Ya, dipanggil kepala sekolah, dipanggil orang tua, nggak noleh, nggak bakal dia memenuhi panggilan. Karena nggak noleh. Ketika dipanggil untuk melaksanakan haji, langkah pertama, cara pertama noleh. Nah, yang kedua, apa? Niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala ibadah itu pelaksanaannya berdasarkan dengan niat. Bahkan sabda Nabi yang sangat masyhur, niyatul mukmin khairum min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Kita belum mengamalkan, niat itu dipahalai oleh Allah. Kita misalkan mau tidur, tapi niat sebelum tidur, ya Allah, semoga bisa melaksanakan tahajud 10 rakaat. Itu udah dipahalai oleh Allah. Nah, ketika niat seperti itu, the power of niatnya luar biasa, kuat. Seakan-akan ada yang bangunkan. Sir, Mas Fadil, bangun. Yang bangunkan siapa? Allah. Lewat apa? Niat yang baik tadi. Niyatul mukmin khairum min amal. Niat baik itu lebih baik dari amalnya. Pokoknya sebelum tidur niat. Kita dipanggil oleh Allah noleh, niat. Saya akan memenuhi panggilanmu ya Allah, dan niat saya insya Allah haji segera. Nah, niat itu harus disegerakan. Sabda Nabi, ta'ajjalul hajj. Segerakan haji. Niat segerakan. Nabung untuk haji. Tabungan haji banyak sekarang. Macam-macam tabung. 25 juta bisa nabung. Niat itu penting. Ketika niat, karena sabda Nabi setelahnya segera haji, karena apa? Di depan kita tidak tahu yang menghalangi kita nanti apa untuk melaksanakan haji, entah sakit, entah tua. Apalagi sampai nunggu 30 tahun, daftar umur 40 tahun, ditambah 70. Padahal melaksanakan haji itu adalah ibadah yang harus kuat fisik. Tawaf fisik 7 kali. Sa'i baina Safa dan Marwah itu fisik. Belum mabit nih Musdalifah, Mina, Jumroh Aqobah itu fisik Bapak. Apalagi kepengen nyium Hajar Aswad, itu fisik itu. Kalau mau nyium digasak sama orang Pakistan besar itu selewat kita. Itu fisik. Nah, maka sabda Nabi ta'ajjal, segera. Ya bahasanya kalau sekarang segera daftar, umur 30, umur 25 daftar. Kalau nunggu 20 tahun, 45 masih seger. Kalau daftarnya umur 60, nunggu 30 itu berapa itu nanti 90. Jadi biasanya Kemenak mendahulukan orang yang lebih sepuh. Oh, ini kategori orang sepuh 70 diambil. Dipanggil sama Kemenak. Kalau nggak dipanggil oleh Allah ya, kalau dipanggil oleh Allah repot nanti. Ya tetap pahalanya ada, udah niat. Yang penting segera sabda Nabi, ta'ajjalul haji, segerakan haji. Kita segera daftar, umur 20 daftar. Nunggu misalkan 25 tahun, 45 kita berangkat, masih seger. Sudah nikah, langsung daftarkan sama istri. Rumah misalkan nunggu. Biasanya setelah niat haji, kita daftar ke rumah itu langsung berdiri dengan cepat. Biasanya gitu. Daripada nunggu rumah dulu,
Apalagi kendaraan, kalau kendaraan kan masih hiasan Bapak Ibu. Ta'ajjalu al-hajj sabda Nabi. Segera niat langsung segera daftar. Dapat 25 juta daftarkan. Mengumpul nanti sampai 15 tahun terkumpul nanti kita. Ada orang yang sudah daftar harusnya nunggu 17 tahun Bapak. Nunggu 17 tahun nunggu harusnya. Tapi karena kebetulan ada kota kosong, ada yang meninggal, ada yang berhalangan. Kemenak langsung nelpon, siapa nih yang udah siap? Telepon. Ini banyak di Jogja banyak. Waalaikumsalam Pak, siap melunasi, siap, udah siap dari dulu. Dia yang berangkat harusnya 17 tahun, tapi karena ditelepon ada kota yang banyak kosong, dia dipanggil memenuhi kota itu, dia nggak perlu nunggu lama-lama. Yang penting niat. Nah, kalau gambaran orang-orang dulu itu, yes, rumahnya dia kasih Ka'bah, Masjid Nabawi, HP-nya di laptopnya gambar Ka'bah. Ketika melihat Ka'bah langsung niatnya kuat, doanya kuat. Sehingga bagaimana kita hari demi hari niatnya lebih baik. Kalau dalam hadis yang lain, khairun nas man tala umuruhu wa hasulu amali. Jadi kita niat baik, apapun niat baik, semakin dewasa, semakin berumur, akhlaknya baik, umurnya lebih berkah, amalnya lebih baik, bagus. Termasuk niat baik apapun itu, bantu orang. Bapak Ibu niatnya bantu orang di sini udah baik, pahalanya luar biasa. Apalagi digaji, yuk niat bantu ini luar biasa. Senyumnya udah 100% bahkan 200% karena niatnya membantu. Niatnya karena ibadah. Sampun, yang kedua adalah niat. Niat itu luar biasa karena ketika kita niat dibangunkan, itu bangun tahajud misalkan. Kita misalkan niat dimudahkan oleh Allah untuk mengumpulkan uang dan daftar. Dimudahkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah segera karena niat. Contoh-contoh orang yang niat banyak sekali Bapak Ibu. Ada orang yang niat saja itu, tapi kekuatan niat itu membuat dia bisa pergi haji ke Baitullah. Ada seorang yang ngaji, niatnya kuat, pengen haji ke Baitullah. Padahal uang tidak ada. Dia mengajar di hutan ya, di daerah Jawa Timur. Kemudian karena dia ngerti bahwa di situ tidak ada ustadz ya, dia satu-satunya yang mengajar ngaji. Ada pejabat pemerintah Jawa Timur kemudian melihat dia itu tulus dihajikan karena niatnya kuat, tanpa sepeser pun dia bayar. Kemudian yang ketiga adalah selain niat kita harus berdoa. Ini penting, ini doa. Doa yang paling makbul adalah doa yang tulus, sepertiga malam. Pakai bahasa Indonesia buat anak-anak. Tapi kalau yang saya dapatkan itu doa Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Allah mudahkan kami pergi ke Mekah dan Madinah. Itu yang standar. Ada yang lebih hebat lagi, doanya Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah fi kulli sana. Ya Allah mudahkan kami pergi ke Mekah dan Madinah fi kulli sana, setiap tahun. Apa ada? Ada. Siapa itu? Petugas haji. Sampai 6 kali orang Jogja ada kalau. Loh, kok gak diganti sama yang lain? Karena yang itu yang dipercayai di Jogja itu 6 kali. Sampai sekarang ini sedang udah melaksanakan haji, petugas haji. Ada Pak Nurul Badrul Tamam. Memang kerjaannya di Jakarta Pusat. Ya kalau musim haji dia udah ada di Mekah. Ada petugas saja. Fikuli sana. Petugas saja, atau misalkan dia punya travel haji dan umroh, jelas nih Fikuli sana. Kita doanya wis minta kepada Allah karena Allah itu mujibud da'wat. Allah itu penerima doa. Doa yang nggak masuk akal bagi kita, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dimudahkan oleh Fikuli sana. Setiap tahun. Ya orang yang punya travel setiap tahun itu. Bahkan tanpa bayar gitu. Yang baru-baru ini saya kadang ngelihat itu yang dapat undangan dari kerajaan itu di Indonesia cuma 2. Yang pertama Risti, kenal Risti Pak? Risti Tagor. Yang kedua adalah putrinya Ustadz Yusuf Mansur. Namanya siapa lupa kalau
putrinya, siapa lupa. Nah itu dapat undangan langsung dari kerajaan, nggak bayar sepeser pun, hotelnya VVIP, ya. Bahkan ketemu dengan Imam Sudes secara langsung, dengan pejabat di Saudi Arabia. Jadi hotelnya bukan berkilo-kilo, tapi ya melihat dari Tower Zamzam itu udah Baitullah, udah Ka'bah. Jadi nggak bayar, bahkan dibayar. Ya termasuk petugas haji ini nggak bayar tapi dibayar, nggak nunggu tapi dipanggil. Ya petugas haji, ada 6 kali. Renjang Golo yang sekarang petugas haji udah 2 kali. Ya daftar, Bapak, kan ada pendaftaran toh secara umum. Daftar petugas haji ya kita daftar. Biasanya kesehatan dapat jatahnya itu. Untuk tenaga kesehatan mesti setiap tahun itu sering gitu. Kalau dipercaya ini bagus nih, track recordnya bagus, daripada yang lain nggak memuaskan atau mungkin meragukan, mendingan yang sudah profesional, udah dipercayai. Berkali-kali itu petugas kesehatan. Mungkin petugas kesehatan di Jogja mungkin banyak sekali Bapak Ibu. Pembimbing hajinya, atau barangkali bukan petugas kesehatan, dia rela nyapu-nyapu, dia rela dorong-dorong kursi roda, tenaganya yang dia andalkan daftar. Wah ini bener nih, ketika diwawancara ini bagus tulus nih, udah gak mikir uang dapat berapa, yang penting dia dorong-dorong dipanggil. Karena doanya tadi luar biasa. Allahumma yassir lana jalan. Ada doa lagi Bapak-bapak, Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wal Madinah marratan ba'da marratin. Ya Allah mudahkan kami ziarah ke Mekah dan Madinah marratan ba'da marratin, berkali-kali. Bukan hanya setiap tahun sekali, berkali-kali. Apa ada? Pembimbing umroh sebulan dulu, 1 kali, kadang 2 kali sebulan. Pembimbing umroh nih kan, yang di Jogja banyak sekali nih, bukan iklan, tapi banyak di Jogja kan banyak travel umroh. Itu memberangkatkan jamaahnya umroh itu sebulan 2 kali, bahkan 3 kali, 4 kali. Kalau di sini tour leadernya atau pembimbingnya itu 15, itu ya bisa dikalikan setiap bulan, misalkan memberangkatkan jamaah umroh 4 kali, ya dibagi 15 orang itu. Jadi bisa saja setiap setahun 1 orang itu bisa 5 kali, 6 kali, bisa 7 kali. Di tour leader misalkan 15 itu udah banyak itu. Ada yang tour leader masih 5. Masih 5. Itu leadernya di Jogja. Kalau 5, misalkan dia laris manis kan banyak gen. Travel umroh di banyak sekali, enggak mulai itu. Kalau lihat niku sebulan misalkan nanti di Oktober niku 3 jamaah, 4 jamaah. Kalau tour leadernya 5, bisa di dalam 1 bulan bisa 2 kali bisa. Karena doanya marrotan ba'da marrotin, berkali-kali. Itu kalau umroh. Tapi kalau haji sanatan, setiap tahun. Ini kita doa, karena doa itu senjatanya orang mukmin. Dimudahkan oleh Allah, apa yang kita hajatkan itu karena doa-doa kita, doa-doa orang tua kita. Maka berdoa, perbanyak berdoa. Gak pakai bahasa Arab atau nama-nama, pakai bahasa Jawi, pakai bahasa hati, yang penting doa. Ya Allah mudahkan. Contohnya gitu, di rumah dikasih gambar Ka'bah, melihat ya Allah mudahkan pergi ke Mekah. Doa. Lu saya udah bertahun-tahun doa Pak, kok belum terkabul. Mau dikabulkan oleh Allah. Buktinya mana Ustaz? Dimudahkan lisanmu berdoa untuk pergi ke Mekah, tanda-tandanya mau dikabulkan doa. Pun doa terus. Doa. Karena ada orang yang berdoa, Bapak Ibu, seperti saya contohkan, ada orang yang berdoa pergi haji. Ya Allah, mudahkan pergi haji ke Baitullah. Ya, itu doa ketika mau tidur, doa itu terus. Siapa itu? Ibunya Pak Slamet. Pak Slamet itu siapa? Tukang bubur. Kan ada film dan itu diambil dari kisah nyata. Tukang bubur naik haji. Itu ibunya sebelum tidur doa, Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Sehingga ketika dia tidur sampai mimpi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai ke bawah tidur dia membaca itu.
ibunya Pak Slamet. Itu terkenal itu. Ibunya Pak Slamet itu karena mimpi seperti itu, kepengennya seperti itu, padahal dalam masyarakat itu, dalam film kisah nyata itu orang termiskin di desanya. Sehingga ada Pak Haji yang berkali-kali haji terawakan ini, Pak Slamet, mimpi kamu ke Mekah, mimpi kamu haji, dapatkan tukang bubur. Tapi karena ibunya terus berdoa, maka Pak Slamet itu kepengen melaksanakan keinginannya ibunya. Pak Slamet kemudian apa yang dia lakukan? Punya uang 5 juta ditaruh di bank swasta. Untuk apa? Untuk menghajikan ibunya. Masih 5 juta, belum cukup. Hampir cukup. Ya, masih 5 juta, hampir lunas. Zaman Bakhola, zaman dulu. Kemudian dia tabungkan itu untuk menghajikan ibunya. Ternyata bank itu kepengen memberikan hadiah kepada nasabahnya. Memberikan hadiah, ternyata singkat cerita kenalah yang namanya Pak Slamet. Pak Slamet ditelepon. Pak Slamet, ke bank kami, ke kantor kami segera. Siap. Datang. Diinformasikan Pak Slamet mendapatkan hadiah dari kami. Mobil Mercedes Mercy seharga 1 M. 1 M itu bisa menghajikan puluhan lebih. Karena musim zaman itu haji 7 juta. Pak Slamet kurang 2 juta ya. 5 juta kurang 2 juta menghajikan ibunya. Tapi Pak Slamet untuk mengambil satu mobil Mercy ini itu harus menebus pajak seharga 5 juta. Kemudian Pak Slametnya ngomong, Mas, Pak Direktur, saya punya uang 5 juta ditabung bukan untuk ngambil mobil. Saya kepengen menghajikan ibu saya. Biarkan itu, gak saya ambil mobil. Dan saya kepengen menghajikan ibu saya. Kurang 2 juta lagi. Wis, ambil orang lain gak apa. Sehingga kan terkejut, nolak Mercy seharga 1 M, terkejut. Dirembuk oleh direktur 1 jam lebih. Kemudian ada kesepakatan kebijakan baru, dipanggil lagi Pak Slamet. Pak Slamet sini. Enggak mau. Udah, kasihkan orang lain. Gini Pak Slamet. Kalau Pak Slamet enggak mau mobilnya, cairkan saja Pak Slamet. Jadi Pak Slamet 5 juta enggak ngambil dari uang Pak Slamet yang simpan, tapi Pak Slamet ngambil uang dari uang yang dicairkan dari mobil ini. 1 M dicairkan 5 juta, tinggal berapa? 995 juta. Betul nggih, Ustaz? 900, betul nggih? 95 juta. Betul ya? Jadi Pak Slamet itu bukan hanya menghajikan ibunya Pak Slamet, bisa menghajikan Pak Slamet dan istrinya, anak-anaknya, tetangga-tetangganya. Jadi dari uang 995 juta yang sudah cair itu, nggak perlu ngambil mobilnya, Pak Slamet menghajikan ibunya, dirinya, istrinya, anaknya. Dan ada yang dihajikan lagi sama Pak Slamet, Ustadz pengasuh panti asuhan. Karena kebetulan sebelum nyimpan 5 juta itu Pak Slamet mengundang panti asuhan. Karena ibunya itu, nak, saya gak pengen saya tok yang berdoa, biar doa saya diaminkan oleh anak yatim piatu yang ada di panti asuhan sana. Diundang. Kemudian ustadznya tadi berdoa diaminkan oleh anak-anak panti asuhan. Kemudian dikasih bubur oleh Pak Slamet. Nah, karena mendoakan ibunya, ustadz itu dihajikan sama Pak Slamet. Diceritakan kisah nyatanya begitu. Artinya apa? Doa. Allahumma yassir lana zirata Makkah wal Madinah. Doa yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah sholawat. Sholawat itu kunci agar doa-doa kita segera dikabulkan. Jadi berdoa, sholawat. Kalau saya silaturahim kepada orang yang baru haji, misalkan tokoh di Gaten dulu. Bapak Ibu kalau ngerti Gaten, perdukaan Gaten itu ada tokoh almarhum. Anak-anaknya udah haji semua. Saya ketika silaturahim, yaitu tadi, untuk pergi haji itu mudah, gampang. Kuncinya satu, apa? Perbanyak sholawat. Berapa kali?
100 kali setelah selesai sholat 5 waktu. Berarti kalau 5 waktu berarti ya 500 kali. Kuncinya itu. Ada Pak Muhtafi Mokhtar. Pak Muhtafi Mokhtar guru saya. Beliau cerita ketika ngajar di STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah di Jawa Timur. Kemudian ketika ngajar sama saya bareng, guru saya cerita tentang apa? Tentang sholawat tadi. Saya masih ngaji, masih nuntut ilmu, tapi kepengen haji. Noleh sudah, niat sudah, doa sudah. Kemudian kepengen segera nih, Pak Muhtafi Mokhtar almarhum itu. Maka beliau silaturahim kepada salah satu kiai, ya, pengasuh pondok pesantren Al-Islami Kudundung. Kemudian kiai itu memberikan amalan sholawat berapa kali? 10.000 dalam sehari. Karena dia masih muda, semangat untuk itu. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai 1 jam. Sallallahu. Ulangi terus setiap hari sallallahu. Gak sampai 1 bulan, Pak Muhtafi Mokhtar itu, bapak-bapak, ditelepon orang tuanya. Orang tuanya namanya Mbah Syahid. Mbah Syahid itu kalau ngerti ya, karena beliau itu sejajar dengan ibu angkat saya, kuburannya Mbah Syahid itu. Mbah Syahid itu langsung nelpon anaknya, nak pulang. Ketika Pak Muhtafi Mokhtar itu pulang, besoknya pergi haji ke Beta. Kenapa? Sebab karena yang harusnya haji itu kakaknya ke Baitullah, haji ke Beta. Tapi karena berhalangan secara syar'i langsung diganti adiknya, itu langsung bisa. Zaman Mbah Khola itu mudah sekali. Zaman dulu seperti itu mudah sekali. Langsung haji ke Baitullah. Karena sholawat itu man sholla alaihi sholatan sallallahu biha asyur. Orang yang berselawat kepadaku 1 kali saja, Allah curahkan rahmatnya 10 kali lipat. Dan rahmatnya Allah bermacam-macam. Rahmatnya Allah bermacam-macam. Bentuknya bisa bermacam-macam. Bisa kesembuhan. Ada namanya, kalau bapak-bapak pernah dengar selawat syifa. Selawat syifa itu selawat doa, selawat obat, selawat penyembuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi, biar mendapatkan rahmat Allah. Man shalla alaihi sholatan, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali saja, Allah curahkan rahmatnya 10 kali lipat. Rahmatnya Allah 1 itu semuanya itu udah. Kita mendapatkan rahmatnya Allah itu 1. Udah seperti ini kita. Itu kalau 10 kali lipat dalam sehari. Coba kita bayangkan. Rahmatnya Allah itu bisa menghidupkan kita sampai sekarang. Apalagi 10 dalam sehari. Man shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berselawat kepadaku 1 kali saja, Allah curahkan rahmatnya 10 kali. Lebih bisa bentuknya ya pendidikan, kesehatan, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak yang soleh-soleh, dimudahkan oleh Allah menggapai cita-citanya. Jadi rahmatnya Allah kalau 10 itu udah luar biasa. 1 aja udah luar biasa. Kuncinya 1, sholawat. Sudah sholawat enggak kita? Hari sallallahu alaihi wasallam itu 10. Itu bermacam-macam, kesehatan, macam-macam, kemudahan, rezeki, keberkahan, ya, keberkahan rezeki, keberkahan keluarga, keberkahan umur dan lain sebagainya. Kuncinya 1, sholawat 1 kali saja. Kalau 10, 100. Rahmatnya Allah 100. Ini hadis masyhur. Kalau 100 bisa ribuan, ya. Apalagi ada sholawat yang sangat mudah sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad adada ilmika wa makhluqatika. Ada sholawat yang sangat mudah 1 kali tapi bilangannya berkali-kali. Ya Allah, saya semoga sholawat engkau tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak ilmumu, sebanyak makhlukmu. Kalau dalam bait-bait, ya, ada kitab 1 isinya sholawat itu sebanyak butiran di pantai, sebanyak dedaunan di dunia, sebanyak rambutnya manusia. Bukan miliaran manusia itu. Sholawat 1 kali, tapi setelah sholawat itu sebanyak berkali-kali. Jadi mau mudah ya itu. Seperti itu Habib Syekh ngomongnya begitu.
kamu kalau kepengen sholawat yang banyak ya Allah, saya menyampaikan sholawatmu kepada baginda Rasulullah SAW sebanyak butiran, sebanyak tanah, sebanyak debu di dunia. Gitu. Bahwa itu banyak sekali sudah. Nah, kalau mau mudah ya sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pendek. Mau panjang lagi Allahumma sholli ala sayyidina kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Yang penting sholawat. Sholawat, ayo sholawat. Wong Gusti Allah wae. Sholawat. Pernah dengar lagu itu Bapak Ibu? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau Allah perintah bapak-bapak sholawat, misalkan bapak sholat, itu hanya kita yang sholat. Aqimus sholat, langsung to the point. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Tapi kalau sholat nggak langsung perintah. Jadi kalau sholat, tunaikan sholat. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Perintah langsung. Tapi kalau sholat nggak langsung perintah. Tapi Allah memberikan contoh dengan firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Tidak ada perintah. Sehingga ada syiran, sholawat, ayo sholawat, wong Gusti Allah wae sholawat, sholawat, ayo sholawat, wong malaikat wae sholawat. Allah dan para malaikatnya sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, berselawatlah kepadanya. Nah ini bapak-bapak, fadilah dari sholawat yang katanya tadi mempermudah kita haji ke Baitullah. Jadi kalau kita kepengen haji ke Baitullah, perbanyak dengan sholawat dan doa. Kemudian yang keberapa tadi? Ini keberapa ini caranya? Sudah ada yang ingat? Hah? Pertama tadi noleh. Yang kedua apa tadi? Niat. Yang ketiga doa. Yang keempat sholawat. Yang kelima, ini yang kelima. Yang kelima adalah usaha. Saya kasih nomor terakhir. Enggak, saya kasih nomor pertama, enggak. Karena banyak pengusaha-pengusaha belum ada yang haji ya. Karena kurang niat, kurang doanya. Saya sengaja taruh terakhir. Kalau taruh di awal, pengusaha dan orang kaya mesti haji semua, sedangkan orang miskin enggak. Ya. Karena keadilan Allah, orang miskin banyak yang haji. Gitu. Contoh-contohnya banyak sekali. Saya usaha taruh terakhir, karena orang haji itu bukan karena usahanya, bukan karena kekayaannya, karena dipanggil oleh Allah. Banyak orang yang pilahnya banyak, usahanya banyak, belum haji sekarang banyak. Mobil 2 belum haji sekarang banyak. Maka usaha itu enggak saya taruh awal. Kalau taruh awal itu mengedepankan kekuatannya. Enggak boleh. Karena orang haji ke Baitullah itu bukan karena kekuasaannya, bukan karena usahanya, bukan. Karena tadi niat dan doanya. Sehingga saya taruh usaha itu nomor terakhir. Karena contoh-contoh orang yang usahanya atau pekerjaannya biasa tapi haji ke Baitullah banyak. Saya contohkan. Orang usahanya kecil, nggak memungkinkan bisa haji ke Baitullah. Ini cerita dulu zaman Bakhola ya. Jadi zaman Bakhola dulu yang belum ada antrian seperti itu, pas musim haji ada yang sudah berdoa, sholawat, niat luar biasa, tapi nggak punya uang. Tapi doanya luar biasa. Musim haji seperti ini, ya musim haji udah selesai ya. Pas musim haji, kloter Jawa Timur pergi ke Juanda, dia melipir dengan jamaah, gitu. Melipir gitu, sembunyi gitu.
Mungkin barangkali zaman dulu itu tidak ada seragamnya, mungkin barangkali begitu. Sehingga dia menyerupai jemaah. Singkat cerita begitu, menyerupai jemaah. Ada jemaah dari Banyuwangi yang ikut dek 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 dek. Mungkin nggak ada seragam sehingga melipir gitu ya, dikira jemaah. Dan tidak begitu ketat. Masuk pesawat itu bisa lolos nih. Kalau sekarang kan nggak bakal itu lolos. Zaman dahulu ya nggak ketat, dia lolos itu. Masuk ke pesawat, lolos. Entah kenapa, atau mungkin pura-pura kecil gitu dikira anaknya, atau mungkin nggak cross check karena kurang begitu ketat zaman dulu. Intinya dia lolos naik pesawat, berada di pojok belakang. Ketika sudah take off, dia udah aman, sudah masuk itu. Tinggal landas ke Jeddah. Kan ketahuan di tengah ini bapak nggak pakai seragam, nggak ada visa, nggak ada paspor. Jemaah yang lain kan, tapi kasihan juga dia. Mesaki wajah mesaki karena yang memang nggak punya uang. Makanya saya taruh usaha itu nomor belakang. Karena haji itu bukan karena usahanya, karena panggilan dari Allah. Singkat cerita, take off, kemudian ke Jeddah, orang pada keluar dari pesawat ke Jeddah, tinggal dia toh nggak bisa keluar. Karena apa? Yes, namanya ketat di Jeddah. Yang lain pada keluar, ya nggak keluar. Tapi hebatnya dia harus balik lagi ke Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, atau yang dikenal Surabaya. Juanda itu sebenarnya bukan Surabaya, tapi Juanda itu Sidoarjo. Tapi karena terkenal Surabaya, dikira Surabaya. Sidoarjo, Juanda. Nyampe di Sidoarjo, Juanda, terkenal nih orang. Diberitakan di medsos. Kalau dulu nggak ada medsos, dulunya surat kabar, Jawa Pos. Jawa Pos tuh memberitakan dia berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sehingga mendapatkan keuntungan dari memberitakan orang, ya, orang ini yang nekat untuk haji ke Baitullah, nggak bawa apa-apa, nggak bayar, nggak daftar. Sehingga karena owner Jawa Pos merasa diuntungkan dengan memberitakan orang ini, dia silaturahim ke rumahnya. Tok, assalamualaikum, bapak, ini saya owner dari Jawa Pos, niat menghajikan bapak. Pengusaha yang lain kepengen menghajikan dia juga karena mesaki tadi viral, mesaki udah nyampe Jeddah, balik lagi ke Jawa Timur, sehingga owner Jawa Pos kepengen menghajikan dia dan dia langsung iya siap dihajikan, sehingga tahun berikutnya langsung haji ke Bali. Jadi artinya usaha itu menjadi penting. Kalau usahanya dia apa? Nekat tadi usahanya. Ada pengayuh becak dari Boyolali, pengayuh becak. Usahanya apa? Pengayuh becak. Dari keringatnya, jerih keringat yang dia keluarkan, dia kumpulkan 25 juta, dia daftar. Ya. Rumahnya nggak seberapa, nggak mewah-mewah banget, tapi karena dia niat, karena dia doa, sholawat, dia usaha dengan mengayuh becak. 2017 dia haji ke Baitullah. Ada juga pedagang sate keliling. Barangkali di sini pernah lihat pedagang sate keliling, satenya deh. Itu sore hari itu pedagang itu. Saya lihat rumahnya nggak mewah-mewah amat. Tidak beralaskan kasur, kalau tidur beralaskan kardus. Sangat luar biasa, sempit rumahnya. Tapi karena dia sudah niat, karena dia sudah berdoa, Allahumma yassir lana zirata Makkah wal Madinah. Dia bersolawat, dia usahanya apa? Di pedagang sate keliling. Paling sehari bisa 100, bisa 150, bisa 200. Tapi karena sudah niat, segera dia daftar haji. 2018 dia termasuk jemaah haji dari usahanya pedagang sate keliling. Nah, ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, nomor 5 ini menjadi penting. Usaha apapun kita, ya insya Allah, apalagi usaha di RS Kia Sadewa itu insya Allah lebih dari cukup untuk daftar sekarang. Toh sudah daftar, toh sudah haji, Pak. Karena orang yang usahanya biasa-biasa karena niatnya luar biasa, itu dimudahkan haji ke Baitullah bertahun-tahun yang lalu. Nih, banyak contoh yang lain ya Bapak Ibu, banyak contoh yang lain, orang yang
bahkan tidak sepeser pun mengeluarkan uang tapi haji ke Baitullah. Banyak sekali, contohnya banyak sekali. Ini oleh karenanya 5 ya, cara itu kita lakukan, insya Allah kita akan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, itu saja 5 cara yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan 5 cara itu bapak-bapak yang hadir di sini, keluarganya, istrinya, anak-anaknya semuanya segera melaksanakan haji atau umrah di Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin dilanjutkan pertanyaan, kami persilakan. Baik, rekan-rekan, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Sepertinya dengan sepertinya tidak ada. Oke. Kita dengan dua. Monggo kita berdoa sama-sama, semoga kita diberikan kesehatan lahir batin, usaha kita, doa-doa kita, harapan-harapan kita segera dikabulkan oleh Allah, dan kita segera dimudahkan untuk melaksanakan haji atau umrah di Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi majdi rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li ta'zimi sultanik. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana bi jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka ala darajati bayyana min as-suwayan min jami'il khalifati hayyin wa ta'ala. Allahumma yassir lana sirata makkah wal madinah. Allahumma yassir lana sirata makkah wal madinah. Allahumma yassir lana sirata makkah wal madinah. Ikul islah berahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Masyidi yang mengisi kajian pada pagi yang siang hari ini. Semoga yang kita dapatkan tidak hanya menjadi wacana dan bisa teramalkan. Baik, rekan-rekan sekalian, karena telah tiba waktu dulu, monggo kami silakan pada rekan